temukan. Yang terakhir adalah Surga yang Tak Dirindukan 3. Sebelumnya film pertama itu ada Emak Ini Naik Haji, kemudian ada Rumah Tanpa Jendela, kemudian ada Cinta Laki-Laki Biasa yang diperankan Deva Mahendra ya, yang bisa ditonton di Netflix itu Cinta Laki-Laki Biasa, ada Jilbab Traveler yang diperankan BCL ya, Bunga Citra Lestari, kemudian ada Surga yang Tak Dirindukan 1, 2, dan 3, yang ketiganya ada di Disney Plus Hotstar ID, dan sekarang insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ada film Anak Penangkap Hantu ya, dan filmnya seru ya, jadi film treatmentnya horor ya, tapi yang diperankan sama anak-anak ya. Dan Asma menulis sejak tahun 2000, sejak buku pertama sejak tahun 2000, kemudian film pertama tahun 2009, sinetron pertama Catatan Hati Seorang Istri, mungkin yang nyambung ibu bapak gurunya nih ya, Catatan Hati Seorang Istri yang diperankan Dewi Sandra, itu tahun 2014 atau 2015 ya. Dan insya Allah juga dalam on progress ya, ada film OTW Nikah ya, jadi menuju nikah atau siap-siap nikah. Baik adik-adik sekalian, yang namanya film tadi kembali ke awal yang Asma sampaikan, film adalah sebuah kerja besar, film adalah proyek yang dikerjakan walaupun teman-teman nonton dan kayak ini yang main cuma 2 orang gitu ya, tapi sebetulnya yang berperan menghadirkan adegan itu banyak sekali ya. Ada yang namanya penulis skenario. Jadi kayak Asma penulis novel ya, penulis novel yang karyanya diadaptasi. Nah, ketika karyanya diadaptasi dibeli oleh production house ya. Jadi kalau teman-teman, oke, apa sih bedanya nih penulis skenario kemudian novelis ya? Novelis itu bikin buku. Jadi kalau kayak Asma bikin buku ya, targetnya ya, beberapa penulis misalnya mentargetkan bahwa wah pengen banget sih, cita-citanya pengen ada buku yang difilmkan. Caranya bagaimana supaya buku difilmkan? Biasanya harus dipinang dulu sama production house ya. Jadi kadang-kadang dipinang sama production house-nya langsung, kadang-kadang ada sutradara yang suka dengan cerita kita dan membawa cerita kita ke production house. Nah, ketika cerita kita dibawa ke production house, akhirnya production house-nya tertarik, misalnya kemudian baru ditulis ya dari novelnya dialihkan ke skenario. Nah, dialihkan ke skenario ini baru penulis novelnya seperti Bunda Asma bekerja sama dengan penulis skenarionya ya. Di Indonesia kita banyak banget ya penulis skenario yang teman-teman mungkin pernah dengar nama Jujur Prananto ya, ada Titin Watimena ya, ada Alim Sudio ya, banyak nama. Dan dari situ jadi novel diadaptasi ke film melalui kita bisa mencuri ide ya, bagaimana sih penulis bisa dapat ide yang seperti ini gitu ya. Kita bisa mencuri bagaimana cara penulis misalnya memperkenalkan tokoh-tokohnya, menggambarkan suasananya, menggambarkan latarnya, sehingga kalau cerita horor jadi terasa seremnya, kalau cerita cinta terasa bapernya gitu ya. Jadi harus banyak baca. Jadi teman-teman antara membaca dan menonton ini ya, sandingkan. Jadi kalau teman-teman misalnya ada Putra Asma tadi ya 2 orang, yang satu namanya Putri Salsa, dari dia kecil dia hanya mau menonton film yang udah dia baca novelnya. Jadi kalau dia pengen nonton film itu, dia harus segera baca novelnya dulu gitu ya, baru kemudian dia nonton filmnya gitu. Atau kalau misalnya belum ya, setelah itu dia akan cari filmnya seperti apa. Nah, gimana bisa mengemas misalnya cerita film religi bisa dikemas menarik, nggak menggurui dan lain-lain. Asma percaya ya bahwa yang namanya kebaikan itu universal ya nggak sih? Ya, jadi harusnya karena dia universal, persoalan-persoalan sosial itu juga universal. Persoalan kemiskinan mau di agama apapun semuanya bisa kena gitu ya. Kemudian persoalan misalnya kekerasan dalam rumah tangga, atau misalnya pelecehan seksual, atau misalnya kayak kayak kalau di Islam mungkin kayak emak ingin naik haji, ada ibu pengen naik haji. Pasti agama lain juga pasti ada ya, orang tuanya mungkin pengen ke Vatikan ya, atau pengen apa gitu. Tapi intinya sebuah kebaikan itu universal, dan karena kebaikan itu universal, kalau kita garap walaupun misalnya sentuhan latarnya Islam, dia bisa nggak menggurui dengan cara apa? Satu, sebagai ide dia menarik, ya sebagai ide dia berbeda. Kemudian yang kedua, kalau film kan sudah penggarapan ya,
Jadi kalau kita bekerja sama ya, ceritanya secara novel bagus, kerjasama sama penulis skenario yang asik juga ya, kerjasama sama PH yang reputable ya, PH yang memang punya kebanggaan ya untuk bikin film yang baik gitu, untuk bikin film yang asik, untuk bikin film yang fun. Karena fungsi film bagaimanapun dia hiburan gitu. Jadi bagaimana agar nilai hiburannya ini terasa gitu ya, bukan agamanya yang kental gitu. Kalau agamanya yang kental nanti preachy gitu. Sementara kan orang ke bioskop bukan pengen denger ceramah gitu kan. Orang ke bioskop pengen dapet hiburan. Ya, sama-sama saudara ya. Langsung jawab Zul? Iya Kak, silakan Kak. Iya, jadi tadi ya, apakah break dulu, apakah ini dulu, ya mungkin harus dicari tahu dulu kenapa kamu buntu gitu ya, kenapa kamu nggak bisa meneruskan cerita gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa meneruskan kalau Asma, salah satunya karena risetnya kurang. Berarti aku biasanya kalau bikin kayak ini Asma bikin di aplikasi ya, jadi ada aplikasi kepenulisan yang bisa menjadi tempat pelatihan buat adik-adik penulis ya, namanya aplikasi KBM App. Dan adik-adik menulis di sana setelah bab 8 itu bisa dimonetisasi. Jadi bisa iseng-iseng ya, siapa tahu ada audiensnya banyak, kita bisa promokan, bisa jadi tambahan uang jajan juga buat Zahra ya. Jadi aplikasi KBM App ini biasanya Asma nulis. Jadi kayak misalnya Surga yang Tak Dirindukan itu udah lama ada di aplikasi KBM App. Kemudian Assalamualaikum Beijing 2 itu sudah tamat juga di aplikasi KBM App gitu ya. Jadi satu ya, kamu untuk nulis biar nggak buntu, kamu cari tahu ya, kamu cari tahu apa masalahnya, apakah karena risetnya kurang, berarti benahin risetnya supaya bisa lanjut ya, atau misalnya kata-katanya kurang berarti kamu banyak baca, atau misalnya kamu kadang-kadang gini, kita itu untuk nulis itu baiknya suka ada pertanyaan jam-jam berapa sih gitu ya, kita bagusnya untuk nulis ya. Nah, menulis itu pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi gitu. Jadi adik-adik biasanya kalau buat Asma, kalau buat pelajar, coba cari jam berapa biasanya kamu enak belajar. Ya, nah manfaatkan menulis itu misalnya setelah habis belajar atau sebelum kamu belajar 15 menit, kamu misalnya sampai setengah jam kamu nulis dulu. Karena biasanya di jam-jam itu berarti secara biologis kita merasa lebih tenang, lebih nyaman, ya, lebih bisa konsentrasi gitu. Kemudian selesaikan 23 film dengan 2 kesenian di masa pandemi semuanya streaming. Kamu tetap berdua tenang juga Pak. Kira-kira tadi yang sudah saya buat ya. Belum bisa nonton streaming. Ini kalau mau lihat video beberapa dari film saya silakan. Apa yang ada di depan. Pertanyaan pertama itu, apa aja sih tantangan membuat film horor dengan film yang bergenre lainnya seperti romantis atau komedi? Dan pertanyaan kedua itu, apa aja sih sebenarnya perbedaan genre film trailer dan film horor, karena masih banyak banget yang belum bisa bedain antara genre tersebut. Terima kasih. Oke. Bisa dijawab berdua nih. Tadi pertanyaan pertama agak cepat, saya agak kurang bisa nyimak. Tadi pertanyaan pertama itu apa aja tantangan membuat genre film horor? Tantangan untuk bikin film horor ya. Ini mungkin kalau pertanyaannya masing-masing sutradara film horor masih punya jawaban beda-beda ya. Tantangan yang kemarin aja Kak, ya, yang neneknya mau ikut di syuting gitu kan. Tantangan pertama ya, film horor itu pasti kita banyak syutingnya itu di lokasi-lokasi yang serem itu pasti, karena jelas ceritanya cerita horor ya. Iya, nggak mungkin syutingnya di dalam masjid gitu ya. Kemudian yang kedua, syutingnya pasti akan banyak scene-nya atau adegannya adalah malam hari. Gitu. Namanya kita bersentuhan dengan ya film horor itu dengan dunia yang lain, dunia yang tidak nyata. Ini pengalaman saya dalam beberapa film horor. Saya kelas 2 SMA waktu itu adalah wartawan termuda. Kenapa saya bisa diminta menjadi redaktur? Karena saya bisa menulis. Waktu itu saya tukang koran, loper koran, ngantar koran tiap
subuh dari rumah ke rumah, kelas 2 SMA. Saya lakukan itu 1 tahun. Dari situ di koran itu saya belajar, saya membaca. Saya baca berita apa saja, terutama yang menyangkut tentang remaja. Saya baca cerpen, saya baca puisi, saya kemudian bertanya kepada jadi jam 3 itu setelah koran mau dicetak ya, waktu itu subuh, karena saya harus bangun subuh ya. Saya ketemu dengan wartawan senior yang sudah istirahat. Nah, saya banyak bertanya di situ, gimana sih caranya nulis berita, bagaimana sih caranya bikin cerpen. Antusias saya. Akhirnya saya coba menulis cerpen, saya coba menulis berita, saya dites oleh kakak-kakak wartawan itu, dan mereka bilang kamu bisa. Akhirnya sambil ngedarin koran dari rumah ke rumah subuh, saya juga diberi tanggung jawab menggarap halaman remaja. Untungnya waktu itu seminggu sekali Pak ya, jadi terbitnya hari Minggu. 1 halaman remaja itu saya harus tanggung jawab. Saya kumpulkan teman-teman saya yang pintar menulis, yang pintar bikin cerpen, yang pintar menggambar, yang jago motret, saya kumpulkan semua. Kita bikin laporan utama yang khas sekolah, misalnya tentang temanya bolos sekolah. Kita wawancara teman-teman yang doyan bolos, kita wawancara gurunya, guru BP, kepala sekolah, kita garap laporan utama itu. Kemudian di halaman remaja itu kita berikan tempat untuk teman-teman yang bisa bikin puisi, bisa apresiasikan gambar dia, kita berikan tempat itu. Jadi muncullah teman-teman semua di sini banyak membaca, coba menulis. Keseringan buat upload di Instagram, ya. Tentu biasa di sini teman-teman pasti ada yang bikin konten ya. Bagaimana bisa menambah follower, itu juga nggak apa-apa. Belajar aja menulis, nulis apa aja tentang kalian melakukan hal-hal positif hari ini apa. Misalnya kegiatan pramuka, hari ini gua latihan pramuka, diajar oleh guru ini, gurunya rese banget, gak apa-apa, keluarkan aja, tapi tentu dengan kalimat-kalimat yang sopan. Saya ingin bertanya mengenai biasanya kan ada film yang diangkat dari adaptasi novel ya. Namun beberapa scene atau bagian dari novel itu tidak diwujudkan ke dalam film tersebut atau diganti dengan hal yang berlawanan. Pertanyaan dari saya, apa hal yang menyebabkan scene tersebut yang ada di novel tersebut hilang di filmnya? Gitu. Apakah ada alasan yang khusus? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya, terima kasih. Tadi saya lupa namanya siapa? Cindra ya. Ya, Cindra. Banyak film memang diangkat dari kisah-kisah novel ya. Nanti juga mungkin ada Mbak Asma Nadia yang akan bicara. Beliau juga salah satu penulis novel yang sangat populer dan terkenal. Kenapa ini banyak pertanyaan ya? Kenapa cerita novel ketika dia berubah menjadi film atau diangkat ke film, kok banyak yang katakan tidak sesuai atau berubah? Nah, memang di sini adalah bicara tentang penafsiran ya, penafsiran. Jadi kalau kita bicara novel adalah bahasa tulisan. Jadi ketika kita kita baca novel, pembaca itu punya penafsiran. Jadi kalau di sini ada misalnya ada 50 orang yang hadir dia baca novel, pasti dia masing-masing punya daya tafsirnya masing-masing terhadap sebuah kejadian di dalam novel itu. Itu yang namanya kalau di dunia film disebut interpretasi, pemahaman terhadap skenario gitu. Kalau di film ya. Kalau di novel tentunya pembaca punya daya tafsir, dia punya imajinasi terhadap apa yang dia buat. Jadi punya imajinasi sendiri. Nah, ketika novel yang katakanlah dia jumlah halamannya ratusan, kemudian harus diterjemahkan ke dalam film yang durasinya mungkin hanya 90 menit, tentu tidak bisa semua akan kita munculin, kita tampilkan. Dan bahasa tulisan dengan bahasa gambar pasti ada perbedaan. Saya sebagai penonton film kan kalau setelah nonton film itu merasa wah bagus banget gitu, terus sampai
ini tuh yang buat dapat ide dari mana sih gitu. Jadi saya kayak kagum gitu. Nah biasanya ide atau referensi yang didapat untuk membuat film itu diambil dari mana sih Kak? Atau apakah ada suasana tertentu tiba-tiba muncul ide, atau dari seseorang jadi bisa memunculkan ide untuk membuat film, atau ada kelas belajarnya gitu, jadi kita punya banyak referensi dan ide untuk membuat satu film yang membuat kagum para penonton. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara itu penggambaran ya, kalau di film itu interpretasi. Ya. Sebetulnya sih setiap orang itu punya daya hayal, dia punya imajinasi. Sama ketika seorang sutradara dia harus menerjemahkan satu skenario ya. Skenario itu kan hanya bahasa tulisan. Terus bagaimana kemudian menggambarkan satu adegan menjadi sesuatu yang menarik. Jadi kalau tadi bagaimana, ya tadi sih dasarnya semua orang sebenarnya dia punya kemampuan berimajinasi. Contoh ya, waktu kita kecil gitu, kita kan kalau perempuan gitu biasanya dia suka main sendiri, main masak-masakan gitu kan. Kemudian dia suka main dengan boneka, dia suka ngobrol sendiri, ngomong sendiri, atau dia suka kemudian berinteraksi dengan temannya, menjadi apa. Sebetulnya dari kecil tuh kita sudah punya tuh yang namanya imajinasi itu. Jadi tinggal bagaimana kita mengeksplor. Ya untuk mengeksplor tadi banyak ya, kita banyak membaca, kita banyak kalau film ya kita banyak nonton film juga. Terus kalau tadi apakah harus belajar, ya sekolahnya juga ada, dan sekolah film kan juga ada gitu. Tapi untuk penggambaran saya pikir ya kita harus mengeksplor. Menjadi sebetulnya kekuatan untuk diangkat menjadi satu tema cerita. Jadi sangat banyak cerita-cerita yang bisa diangkat dari keseharian, kearifan lokal budaya yang menarik untuk diangkat menjadi sebuah cerita atau tema film. Nah ini yang juga tadi disebut Bu Rui ya. Sekarang banyak film-film yang memang temanya ke sana, yang disebut film-film bertema etnograf gitu. Kalau kalian kemarin misalnya terakhir yang terbaru tadi disebut ada film yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap ya. Sebuah film drama keluarga yang diangkat dari kisah tradisi tanah Batak gitu, Sumatera Utara. Jadi itu salah satu contoh bahwa banyak sekali nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat budaya yang bisa kita angkat gitu. Tadi Pak Ian juga sebutin bahwa dunia film ini sangat terbuka buat teman-teman gitu.